مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين. إلهي أنت مقصود رضاك مطلوب عتني محبتك ومعرفتك. إلى حضرة شيخنا مرشدنا سيدي سيد أحمد صاحب الوفاة العارفين رضي الله عنه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Yang sama-sama kita muliakan para sahabat Hadratus Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, teman Fumanakib Kersana, Bapak Sahat Saputra sekeluarga besarnya, para sesepuh manakib dan khotaman, mubalighin mubaligh dai Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya dan ikhwan serta akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bisa hadir di kediaman Bapak Sahat Saputra, yang insya Allah dakwah istiqomah dalam melaksanakan amaliyah manakib. Semoga segala bentuk pengorbanannya, baik pikiran, moral, dan material, semuanya mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Dan kita pun yang hadir pada malam hari ini khususnya, semoga ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan maghfirah Allah kepada kita semua. Amin ya Allah. Ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya rahimakumullah. Kita baru saja mendapatkan kabar duka yang sangat mendalam dengan berpulangnya salah satu ulama kita yang senantiasa mengayomi umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, yaitu Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, yang telah berpulang ke rahmatullah tadi pukul 8.30. Belum lama juga kita umat Islam khususnya yang ada di Bogor pun kehilangan ulama kita, yaitu Mama Kiai Haji Nahrawi Ahmad. Di dalam hadis dalam kitab Tanqihul Qaul, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
idza matal alimu bakat alaihi ahlus samawati wal ardi sab'ina yawman man lam yahzan li mautil ulama'i munafikun salasa marot, yang artinya apabila telah meninggal dunia seorang alim maka menangislah untuknya yang berada di langit dan yang berada di bumi sab'ina yauman selama 70 hari. Dan barang siapa yang ketika mendengar ada orang alim, ulama yang meninggal dunia, kemudian jangankan menangis, sedih pun tidak mempengaruhi rasanya sama sekali, maka Rasul mengulang 3 kali, bahwa munafikun. Orang ini jelas adalah munafik. Kemarin kita bahas manaqib Pak Obay tentang bagaimana 2 kitab yang membahas masalah wabah ataupun Ta'un al-Fatayat dalam kitab Hilatul Awliya fi Tabaqatil Asfiya yang dikarang oleh Abu Nu'aim al-Asfahani, dan juga kitab Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, yang mana di 2 kitab ini menjelaskan pada abad ke-7 Hijrah atau ke abad 14 Masehi ada wabah Ta'un al-Fatayat yang menyerang Damaskus, yang sesungguhnya Ta'un itu hanya membunuh 1000 orang saja selama 2 tahun. Tetapi akhirnya yang terbunuh sampai 50.000. Kenapa demikian? Karena panik. 49.000 sisanya itu terbunuh karena panik. Padahal target daripada wabah ini hanya 1000 orang saja. Kita tentu saja di setiap kejadian itu Allah menitipkan hikmah, tujuan daripada suatu kejadian. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang artinya wa dzakirhum, dan Allah mengingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya kejadian demi kejadian itu la ayat, merupakan tanda-tanda likulli sabarin syakur, untuk mereka yang ingin bersabar dan bersyukur. Para mufassir menjelaskan kata-kata ayyamillah ataupun juga hari-hari Allah itu adalah saat-saat di mana Allah mendatangkan ujian dan musibah. Di mana Allah mendatangkan ujian dan musibah itu diharapkan manusia yang awalnya lupa kepada Allah kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semula manusia itu maksiat kepada Allah menjadi kembali taat kepada Allah. Maka tentu saja ada hikmah yang bisa kita ambil di kondisi COVID yang sudah setahun ini, kemudian kita kehilangan banyak ulama. Apa maksudnya? Paling tidak ada pelajaran begini. Kalau
wabah penyakit saja bikin kita panik, apalagi apabila ada ulama yang meninggal dunia. Harusnya kita jauh lebih panik. Harusnya kita jauh lebih panik. Di dalam Al-Quran, di tafsir Ibnu Katsir yang menerangkan tentang tafsir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Tidakkah mereka itu melihat, menyaksikan, anna sesungguhnya kami, kata Allah, na'til arda, kami datangi bumi, tempat, daerah, wilayah yang di situ sudah ditinggal para ulama. Daerah wilayah yang sudah ditinggalkan para ulama, nangkusuha, maka daerah itu, wilayah itu kami kurangi sedikit demi sedikit, min atrafiha, dari sisi-sisinya, alias daerah itu dihancurkan secara perlahan-lahan. Kalau ibarat ulama itu adalah cahaya, maka cahaya itu menerangi yang awalnya gelap gulita. Ya Bu ya. Nah, ketika cahaya itu pergi, bagaimana kira-kira? Yang tadi itu terang, yang tadi awalnya gelap gulita, datang cahaya menjadi terang. Ketika cahaya pergi, maka akan gelap lagi. Itulah perumpamaannya dari ayat tadi. Kalau begini kira-kira panik nggak itu? Harusnya kita panik. Lebih panik daripada kabar COVID-19. Gitu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibadi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengambil ilmu, yang dihilangkan ilmu itu dari dadanya seorang hamba, tetapi Allah itu mengambil ilmu dengan mematikan para ulama. Sedikit demi sedikit dihilangkan ilmu itu oleh Allah dengan cara diwafatkannya para ulama. Ikhwan ahwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Di awal khidmat ilmiah ini, saya bacakan satu ayat, yang mana ayat ini selalu dibacakan ketika khutbah Jumat, dan ini merupakan hukum khutbah. Kalau khutbah Jumat tidak membaca ini, maka tidak sah khutbahnya, yaitu anjuran takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wa la tamutunna, dan jangan sampai engkau mati, illa wa antum muslim, kecuali engkau dalam keadaan muslim, kecuali engkau dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesungguhnya tujuan hidup kita hanya takwa kepada Allah. Kita ibadah supaya sampai kepada takwa.
kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang mengajarkan kita takwa adalah para ulama. Para ulama. Karena kalau kita bicara takwa itu tidak lepas dari yang 3 rukun agama Islam, yaitu iman, Islam, ihsan. Kalau bahasa Arabnya itu juz'un la yatajazza, bagian yang tidak terpisah-pisahkan. Idza daya'al umur harramal wusul. Satu saja itu hilang maka tidak akan sampai. Harus berbarengan. Itu ada kamera. Itu ada kamera, di bawahnya ada tripod 3 kaki. 3 ini harus saling menunjang satu dengan yang lain. Potong hiji ngajengkang, potong 2 ngagubrak, potong 3 ngagoler. Jadi antara iman, Islam, ihsan itu harus satu bagian yang tidak terpisah-pisahkan. Maka kalau 3 itu bersatu maka akan jadi takwa. Maka istilah yang disampaikan oleh Ajeng Jejen itu urus tangkal jauh, buah mah bijil sorangan. Urus tangkal takwa, barokah mah datang sorangan. Anggur mah buktikeun kahadian sinang benar dina kasuci. Gitu. Kalau bahasa Abah mah barokah mah aya di diri maneh, aya di diri orang. Maka kalau arkanul dinul Islam, al-iman wal islam wal ihsan, maka arkanul sambeli al-uyahu wal cengeku wal tarosiu. Kan arkanul sambal al-uyahu al-cengeku at-tarosiu, tarasi. Sanajan eta uyah aya saton teu aya cengek jeung tarasi mah moal jadi sambal. Tos kumpul oge uyah cengek jeung tarasi kudu diuleg heula tah jadi sambal. Maka itu juz'un la yatajazza, bagian yang tidak terpisah-pisah. Bukan berarti yang pertama disebut lebih tinggi atau lebih rendah. Karena uyah muka hijina lebih tinggi tibatan kedua katilu, atau sebaliknya uyah teh lebih rendah tibatan cengek jeung tarasi. Itu sama dengan syariat, thariqat dan ma'rifat atau hakikat. Sama. Jangan sampai ada istilah syariat mah tingkat SD, thariqat mah SMP, hakikat mah SMA. Jadi saha anu can thariqat eta teh SD keneh. Syariat, thariqat dan hakikat itu adalah satu kesatuan, bahkan agar ibadah kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak akan menjadi kesempurnaan kalau salah satunya hilang. Karena sudah berthariqah misalnya ditinggalkan syariat, hilang itu satu kaki. Karena sudah merasa bersyariat tidak berthariqah, sama saja
atau merasa sudah sampai kepada tahap ma'rifatullah, meninggalkan syariat dan thariqah. Semuanya itu harus satu kesatuan yang tidak dipisah-pisah. Nah, baik itu iman, Islam, ihsan itu ada ilmunya. Yang mengajar kita adalah para ulama. Iman itu adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian ada orang yang memiliki kesempurnaan ilmu, dikaji itu Al-Quran dan Al-Hadis menjadi satu kesatuan ilmu, namanya ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin. Ilmu akidah itu iman. Islam ada dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ada orang yang memiliki kesempurnaan ilmu kemudian disatukan dalam satu kajian, itu namanya ilmu fikih. Namanya ilmu fikih yang kita kenal dengan 4 mazhab yang terbesar, yaitu Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Hambali. 4 mazhab besar itu fikih. Kalau tauhid mah ada 2, yaitu Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita adalah akidah Al-Maturidiyah wal Asy'ariyah atau Asy'ariyah Maturidiyah. Iman, Islam, ihsan. Dari 6.666 ayat di Al-Quran itu, 4.000-nya adalah yang mengajarkan tentang akhlak tasawuf. 4.000 ayat itu yang mengajarkan tentang akhlak tasawuf. Ada orang yang khusus, orang yang memiliki kesempurnaan ilmu, kemudian menjadikan satu disiplin dalam ihsan itu, yaitu ilmu tasawuf. Maka dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah disebutkan, lam yakun asrun fil hukmil islam illa wa fihi syekhun min syuyuhi hadhi ta'ifah mimman lahu ulumu tauhid wa aimatul qaum wa aimmatul zalikal waqt minal ulama qad istaslamu wa tawadhu wa tabarraku. Artinya selama itu berlaku hukum Islam, selama ada hukum Islam, maka akan ada yang namanya syekh, mursyid thariqah, baik secara wujud fisik maupun ketiadaannya. Mimman lahu ulumu tauhid, yang mana para masyayikh thariqah ini memiliki keutamaan ilmu tauhid. Wa aimmatu zalikal waqti, dan juga menjadi pemimpin umat saat itu. Pemimpin umat artinya memiliki banyak jemaah, banyak pengikut. Tuan Syekh itu ketika sudah diizinkan dakwah, jadi Tuan Syekh itu setelah khatam dari thalabul ilminya tidak langsung ceramah. Selama 25 tahun tuh nggak ceramah, menyendiri di Tegalan Irak, tidak bertemu dengan siapapun, hanya untuk menempa diri selama 25 tahun. Padahal ketika Tuan Syekh itu berangkat dari rumahnya ke Baghdad itu sudah hafal Quran. Jadi beliau itu berguru ke Baghdad itu, ketika berangkat bisa mengislamkan para penyamun itu, para perampok itu, memang sudah hafal Quran. Sudah hafal Quran. Bahkan disebutkan ketika sampai ke Baghdad itu beliau ikut tes masuk ke Jami'ah Nizamiyah milik Imam Al-Ghazali, nggak lulus. Tidak lulus.
Tapi dengan tidak lulusnya itu Allah tampakkan karomahnya, banyak ulama yang ingin menjadi muridnya. Jadi kira-kira ilmunya tinggi atau rendah ini? Tinggi. Sudah hafal Quran. Kemudian para ulama yang belum datang berguru itu malah ingin diaku murid oleh teman saya. Setiap datang ke ulama, kan banyak beliau berguru itu ya, di Mangkobah ada itu. Ilmu ini ke ini, ilmu ini ke ini, ilmu ini ke ini. Itu masing-masing guru itu ingin menjadi muridnya tuan saya. Tapi ketika beliau itu khatam dari thalabul ilminya, itu 25 tahun beliau itu menyendiri, tidak langsung dakwah. Jadi kira-kira kita mah beda, kakarak takin zikir, dakwah kemana-mana. Setelah mendapat izin dari gurunya, baru beliau itu dakwah kepada 100 ulama Baghdad. Dan semakin lama semakin banyak itu jamaahnya, sampai ada Mangkobah yang beliau itu terbang di awal-awal. Itu ada mengatakan itu adalah istilah kiasan. Saking beliau itu banyak jamaahnya, ribuan jumlahnya, sampai beliau itu dakwanya aja di atas menara. Karena semua ingin melihat Tuan Syekh berdakwah. Saking begitu banyak muridnya, itu beliau itu naik ke atas menara. Di situ ada dakwahnya beliau. Maka di Mangkobah sebutkan terbang di atas murid-muridnya. Saking banyaknya itu. Melayang. Begitu pula dengan pengusaha. Kalau dihitung berapa banyak muridnya. Jadi kalau ada orang yang mengaku ya masyayikh tapi sedikit muridnya, itu patut dipertanyakan. Harus banyak, bahkan menjadi a'immatu zalikal waqt, bahkan dia menjadi pemimpin di waktu itu, saking banyaknya pengikutnya itu. Minal ulama'i, dari para ulama, qad istaslamu, sudah para ulama itu sampai tunduk taslim, pasrah bokokan, sudah taslim kepada masyayikh ini. Wa tawadhu, dan mereka tunduk kepada masyayikh ini. Wa tabarruku, bahkan sudah ngalap berkah. Tiga ini kira-kira ada nggak di bahasa Abah? Ada semuanya. Yang menjadi muridnya itu para ajengan, para kiai yang banyak yang ahli kitab, jago kitab, punya pondok pesantren, punya banyak santri, punya banyak jemaah, murid, jadi murid pengasabah, taslim. Wa tawadhu, tunduk patuh. Tidak ada tuh di antara mereka yang meskipun sudah punya pesantren besar, muridnya banyak, jemaahnya ngebrudak, merasa lebih tinggi daripada pengasabah. Tidak ada. Tidak. Bahkan biasanya dengan mereka itu komitmen, setiap masuk kaki ke gerbang Sriraya sudah menolkan diri, sudah mengkosongkan diri, melepaskan segala macam atribut di luar pondok pesantren Surya. Tawadhu, nggak ada yang merasa lebih tinggi daripada pengusaha. Wa tabarruku, dan juga mengalap berkah dari guru. Maka dikatakan laula karamatuhu wa khususiyatuhu, nggak akan terjadi kalau bukan karena karomah dan kekhususannya. Justru mereka itu semuanya itu taslim, tunduk, dan juga ngalap berkah karena masing-masing mendapatkan karomah dan kekhususan dari guru mursyid. Semua dapat nih, cuma nggak cerita aja. Semua dapat. Selama amalkan kalawannya. Kalau katakan, Ustadz, saya sudah bertorikoh berapa lama? 10 tahun, tapi nggak ada rasanya apa-apa. Diamalkan udah.
Kok saya belum menemukan yang aneh-aneh, diamalkan nggak itu? Gitu. Kalau diamalkan mah insya Allah setiap kitab pasti menemukan itu, baik langsung maupun tidak langsung. Gitu. Asal syaratnya jangan ada pengakuan dari kita. Kita serahkan itu kepada guru falsafah. Itu 3 ilmu ini. Ya, dari iman, Islam, dan ihsan. Ikhwan ahwat tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Sriwijaya rahimahumullah. Sesungguhnya tasawuf itu adalah suatu ilmu. Jadi orang yang bertariqah itu sesungguhnya sedang mengamalkan ilmu tasawuf. Itu di tanbih itu lihat dibaca dengan teliti, itu adalah ajaran tasawuf. Ulah mewah ka ulama anu sajaman, ulah nyalahkeun kana pangajaran batur, ulah marsa murid batur, ulah dalsel ulah kapana kudu asih ka jalma nu mikang mewah kamana. Itu kan beberapa ajaran tasawuf itu. Belum isi tanbihnya, belum dalam mangkobahnya. Itu banyak di sana mutiara-mutiara sufi yang bisa kita amalkan. Karena tasawuf itu adalah ilmu yang dimana ilmu itu mengarahkan kita, menggiring kita untuk tazkiyatun nafsi, mensucikan hati, wa tasfiyatil akhlak, dan juga untuk membersihkan akhlak kita. Akhlak tasawuf itu adalah akhlak itu adalah adab. Maka tingkatan tertinggi dalam thariqah ini adalah adab. Itu memang sudah begitu, adab. Itu. Ada seseorang yang ingin belajar. Dia mikir, ini saya belajar syariat dulu, belajar fikih dulu, atau tasawuf dulu. Bingung dia. Berjalan dia ke majlis yang berbeda. Ini majlis ilmu, ini majlis zikir. Ini adalah fikih, ini adalah tasawuf. Ketika di majlis ilmu, dia coba lemparkan batu ke salah satu yang ikut dalam majlis ilmu itu. Dia lempar batu, kena punggungnya, bangun dia. Marah, semua keluar dalil. Barang siapa yang mengganggu orang sedang belajar, setan. Itu mungkin begitu. Keluar tuh ayatnya, keluar tuh hadisnya. Kemudian diambil lagi batu, dilempar ke majlis satunya lagi. Pluk, kena punggungnya, nangis. Bukan sakit, karena kecil batunya. Tanya setelah beres tadi, kenapa ketika engkau itu ada batu yang kena punggung engkau nangis? Aku malu kepada Allah. Ketika aku zikir, aku kurang khusyuk, sehingga merasa ada batu itu yang menimpaku, padahal batu itu kecil. Kata orang itu, ini nih berarti saya harus ke tasawuf dulu. Maka benar Bapak Ibu, para ulama mengatakan, setinggi apapun ilmumu, mulailah dari adab. Mulai dari adab tertinggi itu. Untuk apa ilmunya sempurna tetapi adabnya kurang baik? Itu. Terkadang ari ilmu mah tos pinuh disirah-sirah. Tos pinuh disirah-sirah. Amal tos taka itu di awak orang. Tapi ilmu yang amal teh dedekan nyambung karena rasa. Dedekan ngageser karena rasa eta ilmu dan amal. Jadi ilmu yang amal, amal yang ilmu tidak pernah ngegeser sampai kepada rasa. Ilmu dan amal itu bisa ngegeser ke rasa, harus mendekati yang punya rasa, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya tadi guru mursyid, itu wasilahnya. Maka kalau begitu
maka tasawuf itu hukumnya adalah fardu ain kalau begitu. Fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kan sama-sama gugur satu orang saja, gugur kewajiban semuanya. Tapi kalau fardu ain setiap orang wajib. Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Belajar memandikan mayat itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi baca Quran itu kan baca mengamalkan tajwid itu fardu ain, itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Gitu. Kenapa dikatakan itu fardu ain? Karena menurut Al-Imam Al-Ghazali la yakhlu ahadun an aibin ilal anbiya alaihi salatu wassalam. Karena setiap orang itu tidak akan lepas dari aib. Kecuali para nabi alaihi salatu wassalam. Maka yang menjadi garapan tasawuf itu adalah kalau thariqah kendaraannya. Kendaraan thariqah, ilmunya tasawuf. Maka yang menjadi garapan tasawuf itu adalah qalbu dan nafsu. Qalbu dan nafsu. Itu yang menjadi garapan. Bahkan nafsu itu dalam kitab Talbisul Iblis ternyata mendatangkan manfaat. Jadi nggak selama nafsu itu jelek. Dahar pakai naon? Pakai nafsu. Minum pakai naon? Pakai nafsu. Hes pakai naon? Hes. Nafsu. Pakai nafsu. Kurang nafsu dahar, meser nafsu. Nafsu dahar. Kurang nafsu makan, meser jamu nafsu makan. Kurang nafsu eta, meser jamu nafsu eta. Itu tadi. Jeung madu naik teh ulah gitu. Kurang nafsu salat, moal aya jamu iwati la ilaha illallah. Ibadah itu dimulai dengan zikir la ilaha illallah karena salah satu dan paling utama daripada tugas mursyid dari Allah itu adalah taslikun fil bidayah, bagaimana hamba Allah itu senang ibadah. Itu yang pertama. Tugas mursyid dari Allah, tugas mursyid dari Rasulullah adalah taslikun fil bidayah, bagaimana caranya hamba Allah itu senang ibadah. Itu dulu. Yang susah kan senang ibadah. Kalau masalah dunia mah kita senanglah semuanya, nggak usah diajarin, senang pasti. Tapi kalau ibadah, meskipun waktunya sama, jam 12 sampai jam 5 pagi kita nunggu final bola, kita kuat kita nunggu. Tapi jam 2 bangun sampai jam 3 sejam aja, berarti itu apa? Kalau masalah dunia mah tidak usah diajari, pasti senang. Yang susah itu senang ibadah. Maka untuk nafsu ibadah itu tidak lain kecuali dengan la ilaha illallah. Dan itu semuanya adalah guru yang mengajarkan, ulama yang ngajarin kita. Bagaimana kalau sudah tidak ada ulama itu? Jadi panik. Hanya kalau kita thariqah, jadi mursyid kita itu bukan sekedar jasadiah saja, setelah wafat pun itu tetap ada kemursidannya secara ruhaniyahnya. Selama masih ada wakil talqin terus dan tidak ada lagi tambahan wakil talqin, berkurang iya. Tidak akan mungkin bertambah, berkurang pasti. Dan tidak ada istilah badal talqin. Tidak ada istilah badal talqin. Makanya dulu sebelum Abah meninggalkan kita, sering diingatkan di dalam kitab Miftahus Sudur itu ada fa'an qarib yang qati'at tariq. Artinya fa'an qarib, sebentar lagi akan terputus jalan. Maksudnya apa? Mursyid sudah tidak ada
hadiahnya. Wakil talqin makin habis sudah. Misalnya yang paling muda siapa? Kang Haji Asep misalnya. Kalau di usia saja, dari usia yang wafat semuanya. Tinggal Kang Haji Asep, tinggal satu wafat juga, itu sudah terputus jalan. Sudah terputus jalan. Kembali kepada kampung halaman asli kita dulu dengan bimbingan thariqah. Maka dikatakan segera ikut talqin zikir sebagai pintu taubat kita kepada Allah. Setelah itu fa'an qarib yang qati'at tariq akan terputus jalan. Mumpung masih ada wakil talqin, yang belum talqin ikutlah talqin, ajak keluarga, saudara, famili kita agar bisa talqin zikir. Ini saja ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kita doakan semoga para ulama kita, wabil khusus pengasabah dan juga para wakil talqin, keluarga besar dari Suralaya, dari Abah Sepuh yang telah mendahului kita, semoga ditambah-tambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan bersama para anbiya, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin, dan kita semua semoga diakumulin oleh pengasabah. Amin ya Allah rabbal alamin. Malam minggu ditunggu di majelis. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ahlul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.